Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin saudara sudah tidak sabar menunggu saat bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana saya sudah sangat tidak sabar sekali ingin menyediakan waktu ngobrol dengan Tuhan. Ya, sekalipun saya tahu kita semua punya kesibukan masing-masing. Ada banyak kesibukan yang harus kita jalani. Tetapi saat bersama Tuhan jangan sampai kita lewatkan. Ini adalah saat yang terindah, saat yang luar biasa. Saatnya kerohanian kita di charge, ya, seperti baterai handphone kalau tidak di charge lama-lama juga akan habis dan tidak dapat digunakan dengan baik. Karena itu kita juga perlu charge rohani kita lewat saat teduh ini, sehingga kita selalu powerful, rohani kita selalu powerful untuk kita mampu menjalani hari kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan bersaat teduh bersama-sama. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Oh,
bersama belajar firman-Mu, membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami dengan Roh Kudus yang lebih-lebih lagi dan memberikan rema untuk mengajar kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, di mana kita sudah sampai pada Injil Markus pasal yang kelima. Ya, Injil Markus pasal yang kelima. Ayatnya ada cukup banyak, ada 43 ayat. Saudara coba ikutin ya, saya akan mencoba membaca dengan cepat. Saya usahakan sejelas mungkin. Saya berharap saudara juga membacanya dari Alkitab saudara. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?"
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam ayat yang ke 35 ya, 35 sampai 36. Kalau kita melihat, ini adalah kisah tentang anak perempuan Yairus yang sakit ya. Lalu kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ini menemui Yesus untuk memohon supaya anaknya disembuhkan dari penyakitnya. Artinya Yairus percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Yesus memiliki kuasa. Yairus memiliki kepercayaan. Karena itu dia datang kepada Yesus. Tetapi saudara, di tengah jalan Yairus melihat mujizat di mana perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan. Dan tentunya ini adalah sebuah momen yang membuat imannya pastinya harusnya semakin percaya. Wah, Yesus ini mampu sembuhkan nih, anakku pasti sembuh. Tetapi tidak lama kemudian ketika saudara membaca tadi ayatnya, ada orang datang dari keluarganya kepada Yairus datang dan memberitahukan bahwa anaknya sudah mati, nggak perlu susah-susahkan Yesus. Sebuah kata-kata yang sangat melemahkan, seolah-olah berkata begini, sudah tidak ada harapan lagi, sudah. Kalau sakit sembuh, Yesus mampu. Tapi kalau perkara sudah mati, Yesus nggak bisa. Artinya gini, ini sudah perkara tidak ada jalan, sudah mustahil ini. Saudara, ada kata-kata negatif yang dikeluarkan oleh sanak saudaranya. Sehingga kemudian Yesus oleh ayat itu berkata, Yesus tidak menghiraukannya. Dan Yesus memberikan kekuatan iman kepada Yairus dengan berkata, "Jangan takut, anakmu sembuh." Gitu, kira-kira gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita juga seringkali diperhadapkan hal yang sama. Seringkali ketika iman kita sudah berkobar-kobar, kita percaya pada Yesus, lalu ada saja orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat kita kembali putus asa, kembali tidak punya harapan, kembali jatuh dalam kesedihan, dan bukannya percaya kepada Yesus. Saya ulangi, seringkali ada orang-orang yang membuat kita kehilangan percaya pada Yesus. Mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat iman kita lemah. Kadang-kadang mungkin bukan salah mereka. Bisa jadi bahkan mereka tidak punya maksud untuk melemahkan iman kita. Tetapi mereka sedang mengatakan sebuah kenyataan. Kenyataan yang membuat kita semakin down gitu. Tetapi yang luar biasa di sini, selain kita mendengar kata-kata yang membuat kita down, kalau kita mengingat kembali, seringkali ada banyak hal juga yang sudah ditunjukkan oleh Yesus di sekitar kita yang membuat kita bisa tetap percaya. Seperti contohnya perempuan yang sakit pendarahan yang akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Itu adalah sebuah
Sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Jangan sampai berita baik ini, ya, yang menguatkan ini sirna begitu saja hanya karena baru saja masuk berita yang negatif, ya, atau kata-kata yang negatif. Bagaikan kekayaan Mesir, kelimpahan Mesir 7 tahun dilahap habis dengan 7 tahun kelaparan, ya. Seringkali begitu, berita baik baru saja kita dengar, ya, kita kemudian bisa kehilangan kepercayaan kita, sukacita kita, pengharapan kita, hanya karena kemudian tidak lama kita mendengar sesuatu yang lain, yang berbeda, yang negatif, yang melemahkan kita. Tetapi kalau hari itu Yairus mendengarkan yang negatif, dia tidak akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kalau saja waktu itu dia tetap berkata pada Yesus, "Tidak, Yesus, sudah, anakku mati. Sudah. Tidak ada sesuatu yang terjadi." Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu izinkan saya mengajak saudara untuk tetap percaya kepada Yesus sampai akhir. Tetap percaya kepada Yesus, tetap berpengharapan kepada Yesus. Jangan pernah putus asa. Sampai kapan? Sampai kapan? Mengapa? Karena saudara punya Tuhan yang besar. Dia punya cara yang berbeda. Kalaupun dia tidak menyembuhkan anak perempuan Yairus, dia ternyata bisa membangkitkan anak perempuan itu dari kematian. Karena itu saya ajak saudara untuk terus berharap kepada Tuhan sampai akhir. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman-Mu. Seringkali kabar-kabar yang buruk, kata-kata yang negatif melemahkan iman kami. Tetapi hari ini kami belajar. Kau mengingatkan kami untuk tetap beriman apapun yang terjadi, untuk tidak putus asa. Karena kami memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan sekarang sidang jemaat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya persilakan saudara sekalian bersama-sama kita akan berdoa bagi nama-nama yang kita tahu mereka belum percaya Yesus. Kita akan doakan mereka. Haleluya. Datang kepadamu, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Berikan pengampunan-Mu atas Indonesia Tuhan. Ampuni bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Berikan kesejahteraan, kedamaian, dan kiranya Tuhan akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Belas kasihan-Mu kiranya atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara seiman kami, kawan-kawan kami, orang-orang Kristen di berbagai penjuru dunia yang mengalami siksa aniaya karena nama Kristus maupun karena kebenaran firman. Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Dan kalau boleh Tuhan melepaskan mereka dari penderitaan, aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan, tolonglah umat-Mu kiranya. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, pendeta,
gelar-gelar kependetaan dan lain sebagainya, gembala sidang dan lain sebagainya, hamba-Mu juga secara pribadi. Tuhan, berikan kami hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Makin hari makin tulus. Jauhkan dari hati yang bengkok di hadapan-Mu Tuhan. Buatlah kami dan keluarga kami hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan kekuatan, kuasa, pertolongan yang dari tempat maha tinggi, sehingga kami mampu lebih efektif bagi kerajaan-Mu Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sekarang kita akan berdoa bagi yang sakit dalam masalah maupun terikat oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan bagi setiap saudara kami yang hari-hari ini dalam keadaan sakit. Baik di rumah sakit, baik di rumah maupun dimanapun berada. Baik itu terkena COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain. Maupun mungkin mereka yang berdoa hari ini ada keluarga mereka yang sakit. Kami berdoa bagi setiap yang sakit ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjamah setiap orang yang sakit ini. Kuasa bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan Allah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi yang dalam masalah. Tuhan berikan kami kekuatan. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, kiranya Tuhan akan menunjukkan pada kami kesalahan kami. Dan tolong kami untuk kami mampu bertobat Tuhan. Dan kalau memang ini seizin-Mu harus terjadi, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umat-Mu untuk dapat bertahan sampai akhir. Bahkan dapat berjalan dan melihat jalan keluar yang telah Tuhan tunjukkan. Berjalan menuju jalan keluar yang telah Tuhan tunjukkan. Kiranya Tuhan menggendong, Tuhan menolong umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang terikat oleh dosa apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan pada dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang menyertai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hati yang baru, roh yang baru, untuk membuat kami mampu hidup bagi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama sekarang. Saya berikan kesempatan kita berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kiranya Tuhan Kau memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kiranya penyertaan-Mu menyertai kami
dan membuat kami menjadi berkat dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wow. Tuhan itu baik ya. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.